الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك يا أولياء الله. السلام عليك يا شيخ عبد القادر جيلاني مغبوب الله. السلام عليك يا علماء الله. لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وآل كل وأصحاب كل وأتباع كل وإلى أرواح يبين سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا حسن وحسين وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salawat dan zikir dan doa kita telah sama-sama kita baca. Mudah-mudahan harapan kita pertama, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah permudah segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah sedikit pada malam ini kita ngaji. Kenapa saya mengajak membaca sholawat terlebih dahulu? Karena malam ini adalah malam yang sangat agung, malam Sayyidul Ayyam, yang mana di dalam hadis Bukhari dijelaskan inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara. Sesungguhnya malam Jumat atau hari Jumat adalah sayyidul ayyam, rajanya hari, wa hijjul fuqara, dan ketika melaksanakan sholat Jum'ah itulah ibadah hajinya orang-orang fakir. Jadi kalau orang fakir kagak sempet ke Mekah karena lah mahal ongkosnya dan pandemi sangat luar biasa, rajin-rajin aja seminggu sekali sholat Jum'ah. Rajin-rajin, karena masih banyak walaupun seminggu sekali orang kagak sholat Jum'ah. Makanya harus rajin. Kan gitu ya? Karena apa? Karena ialah Jum'ah hijjul fuqara, ibadah hajinya orang fakir. Karena ibadah haji ke Mekah harus punya modal, syaratnya harus mampu biaya untuk berangkat dan pulang. Percuma bisa berangkat doang tapi gak bisa pulang, khawatir disononya ketemu Fir'aun doang, kagak bisa balik lagi. Maka rukun Islam yang terakhir adalah berangkat haji, itu pun jikalau mampu untuk berangkat, mampu untuk pulang lagi, dalam arti punya duit dan badannya sehat, kendaraannya ada, kapalnya ada, itu baru dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, kita tidak mampu sekarang, rajin-rajin saja pada hari Jumat atau malam Jumat. Ya kalau di hari Jumat laksanakan sholat Jumat seminggu sekali, karena masih banyak orang di hari Jumat yang ninggalin sholat Jumat. Nah, ganti aja dengan duhur, percuma. Ganti aja katanya dengan duhur, sekalipun sah diganti dengan duhur, cuman kagak bisa ibadah haji orang fakir, ya, orang susah. Sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa idul masakin. Wa'idul masakin, dan hari Jumat adalah hari riayanya orang-orang miskin. Orang miskin tuh kumpul pada hari Jumat pakai sarung, pakai koko, yang tadinya kagak pakai sarung pakai koko juga, alhamdulillah. Nah, karena wa'idul masakin, hari riaya orang-orang miskin. Terlebih-lebih malam ini adalah malam Jumat, malam yang sangat agung. Kita senantiasa membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebagaimana ada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasannya manusia yang lidahnya mampu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia tak mau membaca salawat, maka manusia tersebut tergolong orang yang sangat rugi. Wa in dakhalu al jannah, sekalipun dia ahli surga. Sekalipun Cak Anung ini, sekalipun dia tak membaca sholawat, tapi Allah sudah jamin ahli surga, tetap masih tergolong orang yang rugi. Padahal sudah masuk surga, apalagi kagak. Ini udah masuk ke surga, tapi masih tergolong orang yang sangat rugi. Kenapa? Karena sewaktu hidup di alam dunia, dia mampu untuk membaca sholawat, tapi tidak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, ini tergolong manusia yang sangat merugi, sekalipun dia sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itulah agung dan hebatnya membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Bahkan saking agung dan istimewanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, manusia beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak sempurna atau tidak sah keimanannya. Padahal Nabi Muhammad manusia, benar ya? Padahal Nabi Muhammad manusia, pangkatnya bukan Tuhan, hanya sebagai hamba. Benar ya? Sehebat-hebatnya Nabi Muhammad jangan kita jadikan Tuhan, apalagi dukun. Kan begitu ya? Sehebat-hebatnya Nabi Muhammad jangan kita jadikan Tuhan, apalagi dukun. Nabi Muhammad saja gelarnya hanya hamba, padahal namanya disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka tidak sempurna keimanannya. Maka di dalam syahadat pun, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, tidak cukup kita asyhadu an la ilaha il, harus ada wa asyhadu anna muhammadar rasul. Adzan sekalipun adzan kagak nyebut nama Nabi Muhammad kagak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Atau langsung hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kagak sah. Adanya kagak sah karena tidak menyebut nama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah agung dan hebatnya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya sering-seringlah kita membaca sholawat. Paling mudah ya sholawat yang tadi, namanya sholawat Jibril. Namanya sholawat Jibril, sholawat paling mudah. Bahkan dijelaskan oleh Said Al-Maliki Al-Hasani, beliau adalah mufti kota Mekah pada zamannya. Kata beliau, asirru kulli sir bis salati ala nabi. Rahasia di balik rahasia itu bisa terbongkar, yaitu dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan paling mudah diucapkan paling gampang, yaitu membaca salawat. Kagak ada lagi amal paling gampang ya baca salawat. Siapapun bisa. Siapapun bisa, anak kecil bisa, cuman hanya menyebut namanya saja, cuman tidak menusuk ke kolbu gitu mah, tidak masuk ke dalam kolbu. Kalau Muhammad gitu aja gitu mah, tapi tidak nusuk kepada kolbu. Kenapa tidak menusuk kepada kolbu? Karena kita tidak mendalami sejauh mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istimewa dan agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekalipun kita hanya menyebut namanya saja, tidak menusuk kepada qalbu dan hati kita, Nabi Muhammad menjamin kepada kita nanti akan diaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahasia di balik rahasia yaitu terbongkar dengan membaca salawat kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Sekelas Habib Munzir dulu ya, sekelas Habib Munzir dulu kota Jakarta luar biasa, habis semua. Padahal dikirnya hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Monas penuh orang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ruh nur baginda Nabi Muhammad menyatu ke dalam kolbu orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gampanglah baca salawat. Kalau bisa ya ada ijazahnya. Tetapi kalau salawat sekalipun kita tidak punya ijazah khusus boleh. Itu bedanya salawat dengan doa-doa yang lain, dengan hizib nasor, hizib bahr, hizib asma huruf, macam doa-doa. Tapi salawat sekalipun kita tidak punya guru, misalkan cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Tetapi lebih utama kita punya sanad keilmuan
Dari mana kita mendapatkan salawat itu? Agar berkesinambungan sanad keilmuan kita kepada guru-guru kita, dan nanti guru kita pun akan menopang bantu doa kepada kita insya Allah. Alhamdulillah. Maka dengan salawat, zikir kepada Allah, salawat bentuk istighfar. Salawat itu bentuk istighfar. Istighfar artinya ampunan. Jadi salawat bisa jadi istighfar, bisa jadi ampunan. Ketika kita membaca salawat, berarti malaikat siap meminta ampun kepada Allah untuk mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu. Tidak harus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cukup Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, itu pun sudah berbentuk istighfar. Masya. Itulah kehebatan membaca salawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam yang mulia ini, sekelumit kita masih menjelaskan tentang iman, yang mana kita sebagai mukmin, sebagai muslim, mukmin mukminat, muslim muslimat. Mukmin berarti orangnya, kita namanya adalah mukmin, orang yang beriman. Iman adalah sifat atau karakter, ya. Yang kita imani siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ketika kita sudah tergolong manusia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ada perintah dari Allah dan ada larangan dari Allah. Dan perintah ini tidak menguntungkan sekalipun kita melakukan keuntungan kepada Allah, dan merugikan ketika kita tidak mengerjakan kepada Allah Subhanahu. Untung rugi pekerjaan dilakukan atau tidak, ini untuk kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, kita kagak sholat, Allah kagak rugi. Sifat Allah gak bakalan turun jadi Tuhan. Sekalipun sealam dunia ini kagak ada yang sujud, apakah Allah rugi berhenti jadi Tuhannya? Kagak. Karena Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya anil alam, dari alam semesta ini. Sekalipun kita ibadah semua di sini, ahli bumi, ahli langit, semua kagak ada yang maksiat, semua ibadah, apakah naik derajat martabat Allah jadi Tuhannya? Tentu tidak. Tetap Allah, qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ada perintah dan larangan dari Allah, ini kembali kepada diri kita masing-masing. Inilah adanya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah jelaskan di dalam surat Al-Munafiqun mengenai tentang orang-orang yang beriman, jangan seperti iman orang munafik. Bahwa mukmin itu terbagi menjadi 3 garis besarnya. Pertama, mukmin itu mukmin mukhlis. Namanya adalah mukmin mukhlis. Mukmin yang benar-benar murni, original. Tidak ada sifat kemunafikan sama sekali. Tidak ada pemaksiatan sama sekali, seperti mukminnya para nabi Allah dan rasul Allah dan para syuhada Allah Subhanahu. Ini namanya adalah mukmin mukhlis. Namanya adalah mukmin mukhlis. Mukmin yang benar-benar sejati, mukmin yang benar-benar original, kagak KW. Kalau kita mukminnya KW. Maka level yang kedua mukmin adalah mukmin fasik. Kayak kita nih, namanya mukmin fasik. Kadang-kadang bener, kadang-kadang kagak. Kadang-kadang bener, kadang-kadang kagak. KTP-nya kagak robah, Islam, mukmin. Sekalipun lagi kagak bener, tetap bener ya. Lagi sholat, KTP kita mukmin, Islam. Lagi maksiat pun sama, KTP kita kagak robah, namanya mukmin fasik.
Sewaktu-waktu kita bener, sewaktu-waktu kita kagak. Nah ini pun orang yang demikian ada kemungkinan akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu. Itu tergantung bagaimana Allah. Jikalau di akhir hayatnya sekalipun dia berdosa ibadah, tetapi ketika di akhir hayatnya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dia sudah digodok terlebih dahulu di nerakanya Allah, terakhir diangkat akan Allah, masukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan orang mukmin fasik. Mungkin kayak kita lah. Mungkin kalau Mas Agung mah enggak, insya Allah soleh beliau, alhamdulillah. Nah begitu ya. Yang ketiga adalah munafik. Mukmin ini mukmin tapi munafik. Ini yang paling parah. Mukmin munafik. Maka sampai di dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Munafikun. Saking bangkawarah dan sangat luar biasanya, sampai di dalam Al-Quran aja tertera namanya surah Al-Munafikun. Bahkan paling banyak menjelaskan tentang munafik. Menjelaskan tentang kafir mah sedikit, menjelaskan tentang takwa mah sedikit, tapi menjelaskan tentang mukmin munafik ini sangatlah dahsyat, sangat-sangat luar biasa. Karena manusia sekalipun mukmin, dia pasti akan disusupi dengan penyakit munafik. Ini ngeri. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulgikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Malam ini ngajinya satu ayat aja. Allah jelaskan di dalam surat Al-Munafikun. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang mukmin munafik. Sabab musababnya diturunkan ayat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sahabat-sahabat yang masih lemah keimanannya. Karena ketika sahabat-sahabat Nabi beriman kepada Nabi tidak langsung full 100%. Masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang 50%. Jadi keimanannya kagak full beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini dikhususkan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, yang mana sahabat-sahabat itu masih lemah keimanannya. Kenapa masih lemah? Yaitu mereka jarang memperhatikan di dalam ibadah mahdhah kepada Allah. Beriman mah beriman kepada Nabi, tetapi ketika ada perintah Allah merintahkan begini ibadah kepada Allah, dia kagak mau. Karena apa? Wah, cukup beriman sajalah. Tapi ketika ada perintah dari Allah, ibadah mahdhah seperti ibadah melaksanakan sholat, males. Percaya mah percaya bahwa sholat itu wajib, cuman males lagi sibuk nih, urusan belum beres, dokumen belum keluar. Nah gitu cuma tuh, dokumen belum keluar lagi di tengah jalan nih. Nah keimanannya masih lemah, berarti keimanannya masih lemah. Nah dulu ada sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Nah sahabat Nabi pun ada seperti itu, apalagi kita. Apalagi kita orang-orang sibuk lah, kayak Mas Anung. Kalau saya mau orang santai, kalau Mas Anung kan orang sibuk, super sibuk, super kerja semua, wajar.
Kalau saya mau santai, pagi kelonan, siang kelonan, sore kelonan, oh, alhamdulillah anak nambah lagi, alhamdulillah, banyak, alhamdulillah. Ya manung, merian, ustadian, orang-orang sibuk semua. Nah, ini ayat ini mengingatkan khusus orang-orang yang sibuk, bukan orang-orang yang santai seperti saya, tapi khusus orang-orang yang sibuk. Bagaimana kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bos anung yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum ay tusgilukum amwalukum, jangan sampai melalaikan kepadamu sekalian karyawan MHD Express. Amwalukum, sibuk kiriman belum sampai. Wah, kiriman belum sampai pasti. Jangan sampai melalaikan, sibuk kiriman belum nyampe ke tempat padahal waktu duhur sudah tiba. Ini kan urusan orang-orang kerja nih. Kalau saya kan orang santai. Maka Allah ingatkan, kata Allah, la tulhikum, jangan kau melalaikan kesibuk dengan urusan-urusan hartamu, ngurusin dokumen, ngurusin kiriman segala macam. Sholat duhur sudah tiba tapi kita masih sobodo, masih tidak mempedulikan. Awas nih, orang sibuk. Kalau orang pengangguran kayak saya mah apa sibuknya sih saya? Ngaji gimana saya? Ngaji libur aja udah, gimana gua? Nah, tugas saya mah kan ngaji doang. Ngaji gimana tadi ngaji nggak? Libur lagi apa? Kelonan. Nah, santai libur. Kalau begini kelonan dulu dipecat. Habis. Kan begitu. Orang-orang sibuk, maka orang sibuk diingatkan oleh Allah. Wahai orang-orang yang sibuk dengan urusan hartamu, dengan urusan duniamu, dengan urusan usaha-usahamu, la tulhikum an dzikrillah, jangan kau lalaikan ingat kepada Allah. Ditafsirkan oleh ulama tafsir, an dzikrillah di sini bukan la ilaha illallah, bukan, tapi as-shalawatil khamsi, jangan sampai melalaikan sholat 5 waktu. Nah ini nih beratnya nih, bener ya, berat karyawan itu bener. Mana waktu makan, beteng lapar. Makanya ibadah orang kerja itu lebih gede dibanding ustadz. Di mana gedenya? Keringatnya ibadah, berangkatnya ibadah, bener gak ya? Luar biasa. Ustadz mah paling kelonan doang, ibadah yang bikin anak, berkat ada yang ngirimin, adem, duit ada yang transfer, adem, udah kan begitu. Makanya lebih gedean para pengusaha dibanding ustadz, makanya berat. Kalau kayak pengangguran kayak sama enak, santai. Maka kata Allah, sekalipun begitu, la tulhikum amwalukum, jangan melalaikan sibuk dengan urusan hartamu, an dzikrillah, sampai meninggalkan ingat kepada Allah. Ayat shalawatil khamsi, yaitu sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu adalah cara sholat mengingat Allah Subhanahu. Jadi sesibuk apapun sholat paling 5 menit ya, 5 menit, lamanya 10 menit. Sholat pengusaha jangan sama kayak ustadz. Kalau ustadz dikir habis sholat maghrib 30 wajar, dia mah gak ngapa-ngapain, kan begitu. Sholat pengusaha mah udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah sambil jalan sambil dikir, jangan astagfirullahaladzim, proyek ketinggalan, dipecat urusannya, kan begitu. Jadi masing-masing makomnya, masing-masing tempatnya. Cukup tunaikan kewajiban sholat 5 waktu, urusan zikir, uturan segala macam, itu hal-hal sunnah bisa dilakukan sambil berjalan. Jangan kayak ustadz di masjid mulu begini, puyeng pas karyawan gua zikir mulu nih, kan begitu. Salah lagi, itu salah lagi, salah menempatkan. Bukan tidak boleh ibadah, tetapi ruangnya emang ruang kerja. Kalau ruang kerja cukup tunaikan kewajiban sholat 5 waktu, paling lama 10 menit, sedikitnya 5
menit. Setelah itu tunaikan kewajiban atau lakukan pekerjaan yang mana pekerjaan itu adalah kewajiban kita. Nah, kalau di luar daripada kerja silakan. Ini macam kerja sengaja di musola zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngaco lagi. Bukan dikirnya yang nggak baik, baik dikirnya mah, tapi cara menempatkannya yang salah. Karena apa? Karena jamnya lagi jam awas tuh. Ya, kalau kayak saya mah santai. Nah, yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, diingatkan orang yang beriman kepada Allah, jangan sampai lalai dengan urusan harta. Yang kedua, wala auladukum, yang dengan urusan anak. Emang luar biasa ini. Duit, anak, bener kalau udah main sama anak, bentar, wah pokoknya asik dah pokoknya. Main sama duit, asik. Bener ya? Itu yang bikin betah kita di dunia. Lagi bujangan, pengen punya istri, enak banget kayaknya punya istri, betah. Pas sudah punya istri, punya anak, enak. Kan begitu ya? Main sama anak. Nah, itulah kehidupan dunia. Bahkan kata Allah dijelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal baninal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Zuyyina linnas, manusia itu Allah berikan perhiasan cinta kepada hawa nafsu. Pertama yang dicintai apa? Minan nisa, perempuan. Yang pertama dicintai adalah perempuan. Udah punya satu, ingin dua. Cuman sayangnya takut doang. Kan begitu? Itu mah udah karakter manusia emang seperti itu. Al-Quran gak bakalan bohong. Zuyyina linnas, manusia dihiasi dengan cinta hawa nafsu. Pertama minan nisa, dari perempuan. Setelah perempuan udah punya istri, kayaknya kalau punya anak enak banget ya, lengkap kayaknya hidup nih, kan seperti itu ya. Wal banin, ingin punya anak, dikaruniai Allah anak laki-laki. Coba kalau punya anak perempuan, kayaknya mantep banget nih hidup, kan begitu ya. Setelah Allah karuniai anak, wal baninal muqantarati minadh dhahab, anak udah punya, istri udah punya. Coba kalau seandainya istri saya pakai gelang, kayaknya mantep banget nih, udah putih cantik. Coba itu leher pakai emas 24 karat, jangan aksesoris mulu tuh bini, kan begitu ya. Kayaknya cakep banget tuh bini pakai emas 24 karat, ini mah aksesoris ASMK lagi, yang harganya 10.000, yang harganya 20.000, kayaknya cakep banget. Wal baninal muqantarati minadh dhahab wal fiddah. Setelah emas, wal khail, coba kalau seandainya punya mobil, punya kendaraan, kan begitu. Rumah udah punya, emas udah pakai. Coba kalau seandainya jangan gede-gede, Ayla aja atau Brio aja, biar jalan gak kehujanan, kan begitu tuh. Itu semua begitu karakter manusia. Wal khailil musawwati wal an'am. Tetapi dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah semua kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ba'ab, hanya kepada Allah lah padahal tempat kembali yang sesungguhnya. Dan itu ketika kita punya keinginan, itu normal namanya. Normal. Ini mah pengusaha udah, gua mah hidup gini aja dah, blow on tuh. Itu mah kagak ada keinginan. Karena karakter manusia dari satu ingin dua, dua ingin tiga, tiga ingin empat, empat ingin lima, lima ingin enam. Tetapi ingat, dalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah kehidupan dunia. Karena emang kita hidup di dunia, bukan hidup di akhirat. Di dunia ya emang butuh dunia. Emang ada peribahasa seperti ini, duit emang kagak dibawa mati. Tapi kalau kagak punya duit di dunia, rasanya mau mati. Jadi seperti itu, kan begitu ya? Bener gak? Ada dari pagi. Sekalipun duit kagak dibawa mati, itu duit kagak dikubur. Tapi kalau hidup di dunia gak punya duit, rasanya mau mati. Udah alhamdulillah, itu bini kagak minta tolak aja udah alhamdulillah. Mana lagi musim mahal sekarang, sembako mahal, gorengan 2.000. Bener ya? Bener. Nah
seperti itu. Dzalika mataul hayatid dunya, itulah kehidupan dunia, karena emang kita hidup di dunia. Silahkan ngerokok boleh di dunia, di akhirat mah kagak ada rokok. Kalau bir ada, kalau arak ada, tapi kalau rokok kagak ada. Iya, kalau arak kagak ada. Iya, boleh pesta di sana. Kenapa diharamkan di dunia? Kenapa diharamkan? Karena nanti di sana gak bakalan menikmati lagi. Orang yang sudah menikmati di dunia, itu dia gak bakalan menikmati lagi. Oh, nggak oleng lagi di sana, enggak. Karena sudah oleng di dunia. Padahal itu adalah happy, ngeplay kan, enak sampai lupa segala macam. Karena nikmat itu adalah minuman-minuman nanti yang akan disediakan di surga, dan di sono kagak mabok seperti mabok di dunia. Kalau rokok kan kagak ada sejarahnya itu, di dalam surga lagi rokok kagak ada. Tapi kalau minuman-minuman ada, bahkan di nas Al-Quran ada, kan seperti itu. Nah, inilah peringatan buat kita. Kata Allah, karena kita tergolong orang yang beriman, sesibuk apapun kita dengan usaha kita, jangan sampai kita melalaikan kewajiban sholat 5 waktu. Karena kata Allah ayat berikutnya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan atau mengerjakan, melalaikan kewajiban-kewajiban perintah Allah, sibuk dengan urusan dunia, meninggalkan kewajiban yang 5 waktu padahal hanya 5 menit, habis dengan 8 jam kerja, dan itu pun belum tentu hasil. Benar ya? 8 jam kerja dan itu pun belum tentu hasil, tapi sholat 5 waktu ditinggalkan. Maka faulaika humul khasirun, maka orang itu tergolong orang yang rugi di dunia, rugi di akhirat. Kerjaan kagak beres, sholat bener gak? Jadi rugi dua kali. Coba kalau kita sholat sekalipun usaha kita kagak sukses, minimal kita kagak rugi di akhirat. Coba kalau untung semua, kerjaan sukses, sholat dilakukan, untung 2. Tuh, Al-Quran itu nggak bakalan salah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan, mengerjakan, yaitu sibuk dengan urusan anak atau harta, meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, fa ulaika humul khasirun, maka dia tergolong orang yang sangat rugi. Sekalipun usahanya berhasil, tetap secara kasat mata agama dia tergolong orang yang rugi. Cuma 5 menit sholat 5 menit, Allahu Akbar, selesai, kum selesai. Udah sholat rumah bodoh ini, sholat awam ini, itu aja udah. Yang penting lakukan kewajiban. Udah, yang penting mau pernah bersujud. Yang penting pernah bersujud, mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu. Urusan terima dan gimana Allah aja, gue masih sibuk, orang kerja, ustaz sih enak, kelona segala macam, sholat gampang, gue masih sibuk, kan begitu. Tetapi walaupun sibuk, kita tidak tergolong orang yang merugi, yaitu wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang merugi, sekalipun usaha lagi minus, ya, lagi nol terus nih, tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi lebih tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin Tuhan kita adalah la ilaha illallah, ay la ma'buda fi haqqin fil wujudi illallah, la raziqa illallah, la ghaniya illallah. Tidak ada dat yang memberikan rizki kecuali Allah, la ghaniya illallah. Tidak ada dat yang maha kaya di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
tugas kita hanya sebatas ikhtiar dan usaha, karena itu perintah, semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup begitu. Jangan gara-gara lagi minus ngelamun mulu, akhirnya stres. Akhirnya di dunia stres, di akhirat stres, di dunia rugi, di akhirat rugi. Apa ruginya? Gara-gara minus sholat subuh kesiangan, kan begitu. Akhirnya rugi dunia, rugi akhirat. Tapi kita inginnya untung dunia, untung akhirat, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat selesai. Kalau udah pakai doa sapu jagat, semua insya Allah selesai. Dunia kita ingin baik, akhirat pun kita ingin baik. Yang bisa bikin baik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit dan sekelumit kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan usaha Pak Anung beserta karyawannya semua Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan keluarga Bang Anung, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pekerjaan ini menjadi salah satu yang muntafek, salah satu yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain, sehingga usaha ini nanti bisa memberikan pertolongan dunia, pertolongan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una ilma. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.